Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara calon tamu Allah, akan kami sampaikan tata cara sholat saat berhaji. Rasul bersabda, la tusattur rihalu illa ila salasati masjidil haram wa masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Tidaklah pelana itu diikat, yaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka niat ibadah ke suatu tempat, kecuali ketika masjid haram, masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Masjidil Aqsa. Dari hadis ini menguatkan bahwa ketika kita di tanah suci, memang niatan kita adalah untuk bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah dan berkeinginan untuk dapat sholat di Masjid Haram dan Masjid Rasul. Maka dari itu, walaupun kita bepergian, tetapi hadis ini menguatkan bahwa kita ingin dan kita berhajat untuk melakukan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Rasul. Dikuatkan lagi hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Sholatu fi masjidi hadza khairum min alfi sholatin fima siwahu illal masjidil haram." Sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya selain di Masjidil Haram. Maka dari itu, selama kita di Madinah Al-Munawwarah, kita upayakan kita untuk selalu sholat di Masjid Nabawi. Adapun tempat sholat di Masjid Nabawi itu bapak-bapak di sebelah depan dan kanan, ibu-ibu di sebelah kiri dan belakang, sehingga pintu masuk antara bapak-bapak dan ibu-ibu berbeda. Di situ ada tulisan Women Prayer Area. Kalau di pintunya adalah pintu 24, 25, 26. Jadi kita berupaya untuk dapat sholat di Masjid Nabawi. Ini ada nomor, ini adalah nomor pintu pagar, ya, nomor pintu pagar untuk berjanji antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekiranya berangkat dari hotel menuju ke Masjid Nabawi, berpisahnya di pintu nomor berapa, pintu pagar nomor berapa, kemudian yang ibu-ibu menuju ke pintu masjid yang nomor 25 dan sekitarnya, sementara untuk bapak-bapak bisa masuk lewat pintu yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, hadis yang lain Rasul bersabda, "Sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fima siwahu ilal masjidil haram wa sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwahu." Sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Sehingga ketika kita berada di Makkah Al-Mukarramah, kita berupaya juga untuk dapat sholat di Masjidil Haram, kecuali ada hal-hal yang merintanginya, seperti misalnya karena hotelnya benar-benar jauh, maka setidaknya kita upayakan kita selalu bersolat, kita selalu sholat berjamaah di masjid yang terdekat di sekitar hotel. Sekiranya di sekitar hotel juga tidak ada, setidaknya kita selalu berupaya sholat berjamaah di musola hotel. Untuk Masjidil Haram, tempat sholat bapak-bapak di depan, kotak depan, kemudian di belakangnya nanti akan ada tempat sholat untuk ibu-ibu. Jadi pintu masuknya akan sama, sehingga ketika mau bersama suami istri, bapak-bapak dan ibu-ibu ke Masjidil Haram bisa bersama, bisa masuk melalui masjid
melalui pintu yang sama, kemudian nanti bapak-bapak di sebelah depan dan ibu-ibu di sebelah belakang tempat-tempat yang telah disediakan. Jamaah, ketika kita di Madinah ada tempat yang juga kita harus bisa sholat. Ada masjid yang kita juga harus sholat, yaitu Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah ketika Rasul hijrah, karena Rasul bersabda, qala Sahlu bin Hunaifin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fasalla fihi sholatan kana lahu ka'ajri umratin. Berkatalah Sahlu bin Hunaif, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu dia melaksanakan sholat, maka baginya seperti pahala umroh. Maka ketika di Madinah kita upayakan untuk juga sholat di Masjid Quba. Bahkan kalau perlu, kalau memang mampu, kalau memang mau, setiap hari selama 9 hari di Madinah kita sholat sekali di Masjid Quba. Nah, jamaah, hadisnya panjang karena sebuah riwayat, maka tidak kami cantumkan tentang hadisnya, tapi ringkasnya adalah ketika prosesi ibadah haji kita akan berada di Mina. Nah, ketika kita prosesi haji yang namanya Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina, nah, selama di Mina, baik itu kita melakukan tarwiyah maupun untuk lempar jumroh, maka sholat fardu dikosor, tidak dijamak. Sholat fardu, sholat wajib di waktunya hanya diringkas, Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 2 rakaat, dan Subuh 2 rakaat. Karena kita qasar, maka tidak perlu sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Waktunya cukup, maka kita diupayakan untuk tetap melakukan sholat duha maupun sholat lain. Nah, ketika prosesi wukuf, yang waktu wukufnya antara waktu duhur dan maghrib, maka kita sholat duhur dan asar di jamak takdim qasar, yaitu 2 rakaat sholat duhur, 2 rakaat sholat asar berjamaah di waktu duhur setelah dilaksanakannya khutbah wukuf. Begitu waktu maghrib kita tidak sholat maghrib, tetapi sholat maghrib dan sholat isya-nya kita di Musdalifah jamak takhir qasar, sehingga kita sholat 3 rakaat sholat maghrib dan 2 rakaat sholat isya. Sunahnya kita bisa sholat subuh berjamaah di Musdalifah dan sholat tam atau sempurna. Tetapi sekiranya kita memang sebelum subuh sudah menuju ke Mina, ya kita sholat subuhnya di Mina. Di Mina kita sholat qasar, tidak dijamak. Sholat fardu di waktunya, subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 2 rakaat. Perlu kami sampaikan juga berbagai informasi. Kalau di Indonesia jarak adzan dan iqamah berkisar 15 menit. Sedangkan di Saudi ada macam ragam. Ada waktu iqamah dengan waktu sholat itu berjeda lama, tapi ada juga yang pendek, maka perlu diketahui. Untuk subuh iqamah 25 menit setelah adzan subuh dan 1 jam setelah adzan awal. Untuk zuhur, asar, dan isya kira-kira 20 menit setelah adzan. Sedangkan untuk maghrib iqamahnya lebih cepat, antara 5 sampai 10 menit. Selama menunggu iqamah itu kita biasanya membaca Al-Quran dan sholat sunnah rawatib. Agar tidak terlambat sholat jamaah maghrib, maka sebelum waktu maghrib kita sudah harus berangkat ke masjid. Walaupun sholat maghrib banyak jamaah yang sholat di jalan, tetapi bukan berarti masjid penuh. Tapi karena kebanyakan jamaah terlambat, sehingga begitu iqamah mereka melakukan sholat dimanapun mereka mendapatkan tempat.
Kalau di Indonesia biasanya doa kunut dipergunakan waktu sholat subuh, tetapi di Saudi dipergunakan pada akhir sholat malam, yaitu sholat witir. Doa kunut bisa memakan waktu 5-15 menit. Dalam satu rakaat sholat witir ini dilakukan kunut setelah rukuk. Di Indonesia tidak semua masjid melaksanakan witir dengan kunut. Dalam kunut biasanya diisi dengan doa-doa sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Untuk sholat Jum'ah, ya, azan waktu sholat Jum'ah di Saudi ada 2 kali. Ada azan awal ketika waktu masuk sholat Jum'ah dan azan kedua saat imam tiba di mimbar. Waktu azan pertama dengan azan kedua kira-kira 25-30 menit. Jamaah perempuan juga berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram Makkah. Di Saudi setelah imam membaca ayat sajadah, kemudian imam bersujud, dan imam sering menyampaikan sebelum memulai sholat agar makmum tidak kaget. Biasanya pada hari Jumat waktu subuh, imam menyampaikan bahwa nanti akan membaca ayat sajadah, maka siap-siap kita nanti akan bersujud bersama imam. Sholat jenayah dilaksanakan setelah sholat fardu, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Jarak mulai sholat jenayah dengan selesai sholat fardu kira-kira 3 menit. Maka setiap selesai sholat fardu kita seringnya, bahkan boleh dikatakan selalu, kita akan melaksanakan sholat jenazah. Di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram ada pertanda waktu untuk sholat. Silahkan dicermati agar bisa menyesuaikan, karena waktu sholat tidak sama dengan waktu yang ada di tanah air. Yang jelas ketika mau melaksanakan sholat syuruk, yaitu kira-kira berdurasi waktu 82 menit setelah fajar. Nah, jamaah, ada hal yang perlu kita sampaikan di akhir materi ini, bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka dari itu jangan sampai ketika kita beribadah merasa khawatir, merasa berat dan sebagainya, karena memang ada keringanan-keringanan atau rukhsah yang bisa kita peroleh. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, maka dari itu taisir atau kemudahan-kemudahan ini bisa kita manfaatkan ketika kita melakukan ibadah. Ada kekhawatiran-kekhawatiran karena tidak di tanah air, karena tidak di tempat kita sendiri, karena belum pernah punya pengalaman, maka lakukan senyaman mungkin. Jangan sampai ada beban yang kita rasakan karena kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Di akhir materi akan kami sampaikan bahwa memang tidak sewaktu-waktu kita bisa sholat, ada waktu-waktu yang kita memang tidak diperbolehkan untuk sholat. Jangan sembarang melakukan sholat walaupun itu di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Khususnya adalah sholat setelah sholat asar maupun sholat subuh. Itulah sekilas materi yang perlu kita sampaikan bagaimana cara kita sholat selama melaksanakan ibadah haji atau umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.